Itu Bu ya, tentang senyum. Lalu begini Bapak, kalau kita punya hajat ya Pak ya, punya hajat itu kita harus berhati-hati. Pertama memang getaran kolbu harus kita jaga Pak. Jadi saya sampaikan tadi akhlak kita kepada Allah, bahkan kepada alam semesta kita harus punya akhlak. Alam ini adalah makhluk Pak, makhluk. Jadi alam itu Pak, dia tidak menangkap bahasa tapi getaran kita gitu Pak. Nah lalu begini Pak, seperti Bapak contoh begini, Bapak jalan nemu sampah ya Pak ya, tuh, Bapak ambil, itu akhlak kepada alam, semesta akan mendoakan kepada kita Pak. Lalu kepada tumbuhan pun Pak, itu kita harus punya akhlak. Tumbuhan dan kita manusia, kalau istilah ilmiah itu simbiosis mutualisme, saling memberikan keuntungan Pak, memberikan kemanfaatan. Ketika kita bernapas Pak, kita melakukan karbon dioksida untuk tumbuhan, itu untuk proses namanya fotosintesis, betul nggak? Betul ya. Nah jadi itulah sumber yang namanya oksigen yang dibutuhkan manusia. Tumbuhan butuh kepada manusia, manusia juga butuh kepada tumbuhan. Nah, di situ kita harus ada akhlak. Tumbuhan itu semua mereka itu berselawat kepada baginda Sayyidina Muhammad. Di dalam kitab Mutahassul pada jelaskan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, kata Allah, tidak aku ciptakan langit dan bumi semua. Tidak ada Pak Haji Marko, tidak ada Mas Nur, tidak ada ini yang siapa sayang namanya? Susi, Masya Allah Susi. Ya Allah Susi, terbayang-bayang wajahmu Susi. Wajahmu begitu indah. Amin. Matamu begitu bulat. Tidak ada Ibu Susi, tidak ada Pak Haji Marko. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena engkau Muhammad, tidak aku ciptakan semua langit dan bumi dan seisinya, itu enggak ada. Semua karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi, ya Allah ya Rabb, kalau semua alam dunia ini diciptakan karena aku untuk siapa? Apa kata Allah? Anta ya habibi, engkau khusus untuk menjadi kekasihku, kata Allah. Lalu kata Allah, ya Muhammad, tanya aku Allah untuk siapa? Rasul tertunduk di situ. Muhammad, sampaikan kepada umatmu, ana liman yusolli alaika Muhammad, aku Allah untuk umatmu yang bersolawat Pak. Jadi orang yang bersolawat itu Pak, dalam kondisi apapun itu sampai, bahkan ketika orang berselawat di situ ada satu malaikat yang Allah tugaskan. Apa kata malaikat itu? Ya Muhammad, ini umatmu fulan bin fulan, fulanah binti fulanah bersalawat kepada engkau ya Muhammad. Kata apa kata Nabi kita? Sampaikan kepada Allah, bawa kepada Allah. Salawat kita itu disampaikan kepada Allah. Ya Allah ya Rabb, ini hambamu bersalawat untuk kekasihmu Muhammad. Apa kata Allah? Setiap satu huruf dari salawat itu akan kujadikan 360.000 malaikat yang semuanya memintakan ampunan kepada Allah sampai hari kiamat. Subhanallah. Ya Pak, makanya banyakin baca salawat ya. Tuh, selawat. Semua tumbuh-tumbuhan itu berselawat, semua berselawat kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita punya hajat, hati-hati, hewan jangan kita bunuh. Apalagi nih ibu biasa lagi nyuci nih Bu ya, awas hati-hati. Memang kelurusan nyuci memang sebetulnya ya urusan bapak Pak. Bapak nyuci, yang nyuci itu bapak dari ilmu fikih ya. Bapak yang nyuci. Lalu yang ngepel itu bapak yang ngepel. Yang nyuci piring bapak. Tugas istri hanya dua, taat kepada Allah dan taat kepada suami. Ketika suami nyuruh nyuci, nyuci kamunya. Kenapa? Kenapa masalah buat lo? Masalah. Tugas istri kan dua, taat kepada Allah, taat kepada suami. Kalau kata suami, nyuci neng, nyuci. Tuh, ya Pak ya. Jadi hati-hati. Tuh Bu,
semut itu makhluk Allah. Ada yang namanya sedekah semut, Bu, ada. Itu semut itu tentaranya Nabi Sulaiman. Bu, kalau kita ingin masuk surga, mohon maaf, mengandalkan ibadah kita, Pak, enggak bisa, Pak. Enggak sampai kita. Apalagi mengandalkan sholat kita, enggak, Pak, jauh. Sholat kita apalagi pas lagi pusing, Pak, lagi banyak utang, banyak pikiran, takbir, Allahu Akbar, itu udah leng kemana-mana, Pak, ya. Terus udah itu 2 apa 3 nih ya? 3, kayaknya 2 ini, 3. Ayo ngaku Bapak pernah gitu nggak, yo? Pernah. Tuh, pernah. Ibu pernah gitu nggak? Tuh, 2 apa 3 ya? 3, 2, 3. Iya kan? Kayak gitu mau masuk surga, emang surga punya bapak moyang lo, kan? Gitu. Nggak bisa, Pak. Surga itu urusan Allah. Makanya kita ibadah itu jangan karena ingin masuk surga. Jangan takut dengan neraka. Ketika kita ingin surga, bagaimana ketika Allah tidak menciptakan surga, dan bagaimana ketika Allah tidak menciptakan api neraka. Jadi ibadah itu ilahi anta maksudi, tujuan saya Allah. Waridoka matlubi, mengharapkan ridhonya Allah. Nah, ini keRDAY, ridho Allah, Pak, yang kita harapkan. Jangan dari rumah saya ke RDAY, saya ingin bayar utang lunas, nggak bakal lunas, Pak. Enggak, Pak. Niatkan dulu bersihkan niat kita datang ke RDAY itu, niatkan karena Allah. Jadikanlah Pak Haji sebagai wasilah di situ. Jelas? Jangan kita sedekah kok, gua udah sedekah nggak kabul hajatnya. Bukan masalah sedekahnya, elunya yang berharap. Elunya yang bermasalah, elunya kolbunya tidak dijaga. Yang namanya sedekah itu tujuannya karena Allah, bukan karena sesuatu. Allah itu tahu dengan maksud kita, Pak. Jangan takut, la tahzan innallaha ma'ana. Ya. Nah, balik ke semut. Semut itu makhluk. Kalau ibu lagi nyuci, pernah nyuci ibu? Ada semut, suka nemu semut. Diapain tuh semut itu? Tuh, dimatiin. Nah, disemprotnya kan. Bu, semut di ember, Bu, ya. Semut di ember tuh ya. Itu ada semut, lihat. Oh, dia lagi tenggelam, ngapa? Ambil mut ya, ambil ke atas, taruh. Udah kita, semut itu selamatkan. Kenapa? Semut itu, Pak, akan bersaksi di hadapan Allah. Ketika kita sudah dihisab, kita manusia yang bergelimang dengan dosa akan dilempar ke neraka. Kata semut, ntar dulu, bro, katanya kan. Ntar dulu, kata semut. Kenapa? Ini pernah nyelamatin gue waktu gue tenggelam di dunia. Nggak jadi, Pak, kita masuk nerakanya karena semut ngebelain sama kita. Ya, Pak, ya. Terus ada ayam, Pak, misal ayam nih, ayam lagi pisah dengan induknya, ibunya di sono, emaknya di sono, induknya, anaknya di sono. Kita satukan tuh. Mungkin dengan cara itu Allah akan mempersatukan kita nanti di yaumil kiamah di surganya Allah dengan saudara keluarga kita. Jelas? Lalu ibu misalkan kecocok paku, suka kecocok paku nggak? Jangan bilang kata orang Lampung lawangan. Jangan begitu. Apa kita ucapkan dari bibir kita? Alhamdulillah ya Allah. Bu, ada sebuah dosa yang tidak Allah ampuni dengan istighfar. Dengan kecocok paku itu Allah ampuni dosa-dosa kita. Tuh, hati-hati. Jadi takdir Allah itu selalu baik, tidak akan pernah salah. Tuh. Nah, jadi dengan apa? Kenapa? Ya kaget bilangnya alhamdulillah gitu. Kenapa? Gimana, Ibu? Sial gitu. Waduh, sial katanya Pak Haji, sial. Jangan sial, itu nikmat dari Allah. Jadi gini, Pak, orang yang kecocok paku itu Allah ampuni dosanya. Dan orang yang sakit, Pak, semalam panas dingin, semalam 1 tahun Allah ampuni dosa-dosanya. Maka yuk kita doakan Pak Haji Marco biar sakit 2 tahun, biar Allah ampuni dosa-dosanya. Karunya tuh, Ustaz. Enggak, sehat, selalu sehat. Jadi orang sakit itu, Pak, itu nikmat dari Allah.
Jadi apapun itu Bu, nikmat dari Allah, jangan kita mengeluh kita hidup di alam dunia ini. Kita senang. Lalu ibu bapak malam Jumat nih Pak ya, banyakin salawat. Itu untuk hajat juga Pak, hajat. Setelah kita mandi pandan ya Pak ya, lalu kita baca salat tahajud, lalu baca Quran. Tapi baca Qurannya itu betul-betul karena Allah. Jangan karena mikirin hajat kita baca Quran ngebayangin mobil, kita baca Quran terus ngebayangin utang. Jangan. Man sagalahu Quran an mas'alati. Orang yang membaca Quran itu sampai dia lupa meminta kepada Allah, Allah akan mengabulkan di atas permintaan kita. Kita gini aja bilangnya, Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya Jumat nih, Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu baru baca Yasin doang. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Bapak nggak mau diam, udah malam Jumat langsung tanggap, langsung Shadaqallahul Azim. Ayo Pak doi, ayo Pak, ayo. Ibu ya, kenapa? Ladenin dulu. Iya, berhenti baca Quran, ladenin dulu bapaknya. Ya Bu ya, itu bagus. Nah, malam Jumat baca Quran, lalu baca salawat Bu ya, salawat. Bu, bapak setidaknya yang pendek saja Pak, salawat Jibril ya Pak ya. Sallallahu ala Muhammad. Yuk sama-sama. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Selawat ya Bu ya. Selawat jangan kita tinggalkan. Lalu ibu, ketika kita akan tidur Bu ya, kita ibu nih mau tidur Bu ya, naik ke ranjang ya Bu ya, kita membaca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Itu dosa-dosa kita Allah ampuni Pak. Tuh. Apa tadi? Baca apa tadi? Astaghfirullahaladzim wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali Bu. Lalu kita ketika akan naik ke tempat tidur, itu dosa-dosa kita Allah ampuni. Makanya oleh karena itu kalau kita punya hajat, jaga ya Bu ya. Lalu seringkali kita mendoakan orang, saudara kita doakan. Jangan kita menggibah. Pak Haji bilang jangan gibah. Gibah itu bahaya. Kalau kita punya hajat Bu, kita punya hajat, ingin kabul hajat kita masih ghibah. Al-ghibatu asadu minaz zina. Ghibah itu lebih berat siksanya ketimbang berzina. Ini saya contohkan biar agak paham ya Bu ya. Contoh ibu lihat orang tukang cilok jalan, dagang cilok. Itu memang orangnya nggak ganteng, nggak seperti Pak Haji Marko ya. Kalau Pak Haji Marko kan seterek ganteng, kayak apa ya, kayak Adirai ya. Tukang cilok lewat, tukang cilok jelek amat ya. Rambutnya gimbal misalkan, pakai anting, jelek banget tuh orang. Itu memang jelek orangnya, tapi itu makhluk Allah. Dia nggak dengar Pak kita jelek-jelekin, tapi yang namanya hakukul adami, hak-hak manusia nanti akan Allah berikan menang. Ketika kita akan masuk surga, tar dulu lu belum minta maaf sama gua di dunia. Tuh, itu ghibah. Al-ghibatu asadu minaz zina. Itu lebih berat ketimbang berzina. Kaifa Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah? Kok itu ghibah lebih dahsyat siksanya? Itu ar-rajul iyadni thumma yatubu fayatubu alaihi. Kalau orang yang berzina Pak, dia bertobat kepada Allah, betul-betul dia tobat,
Allah akan ampuni. Tapi wa anna sahibul ghibah, orang yang ghibah belum dia minta halal kepada orang yang kita ghibahkan, Allah tidak akan ampuni. Berat enggak? Berat enggak? Berat. Tuh, jaga. Tapi ada Bu yang lebih hebat Bu. Orang apa ya? Sampai misalnya orang lewat nih kita nggak kenal. Mau dia itu tukang cilok, mau dia itu tukang bubur ayam misalkan. Mau dia itu tukang apa aja kita lihat dia begini, ya Allah ya Rob, lariskan dagangannya. Ya Allah, panjangkan umurnya, sehatkan lahir dan batinnya ya Allah. Tuh, kita setiap ketemu mendoakan orang, maka itu luar biasa. Itu kalau kita ngomong pahala Pak, itu enggak terhitung. Bahkan kalau orang yang sering mendoakan sesama manusia, maka hajat kita akan Allah kabulkan Pak. Suka gitu enggak Ibu? Suka gitu enggak? Suka. Bu, mulai sekarang ya Bu ya. Setiap kita ketemu orang Pak, doakan yang terbaik dalam hati kita. Ya Allah, orang yang di depan saya ya Allah, sehatkan ya Allah. Panjangkan umurnya ya Allah, sehatkan ya Allah. Dia enggak tahu kita doakan, tapi malaikat mencatat apa yang kita sampaikan, dan alam semesta itu Bu menerima ucapan-ucapan kita, maka keluarlah energi energi positif kita, maka satu frekuensi dengan semesta, maka pintu rezeki akan terbuka ya Bu ya. Nah, orang yang datang ke sini maka hajat akan terkabul, hutangnya akan lunas. Setiap manusia yang punya cicilan, pusing tiap bulan mikirin. Setiap manusia yang punya angsuran, pusing tiap bulan mikirin cicilan. Kalau ingin lunas, datang ke RDAY, hati senang, masalah pun hilang. Banyak yang terkabul, tamu RDAY, dari segala hajat yang diharapkan, karena menjalankan ilmu RDAY. Pimpinan Haji Dwi Susanto, Pak Haji Dwi Susanto memberikan solusi. Pak Haji Dwi Susanto tidak memberikan janji. Pak Haji Dwi Susanto. Baik Ibu ya, ini jam berapa Pak Haji? Hah? Jam berapa ini? Pak Ustadz, saya nggak Pak. Jam berapa? Bu, Ibu senang yang panjang apa yang pendek? Wow. Senang yang panjang apa yang pendek? Pendek masuk semua, panjang masuk separoh. Jangan ngeres Bu ya. Bu, jadi gini Bu ya. Bu, udahlah. Kita hidup ini nggak usah nggak usah bingung-bingung ya Bu ya. Di sini di RDAY ada yang namanya anak yatim. Yatim kurung, yatim tahajud, sama yatim umroh. Mandoma yatimam mimbaini yatama. Jadi yatama muslimin, orang yang mengumpulkan, berkumpul dengan siapa? Dengan anak yatim. Ila ta'amihi wasyarabihi. Dia kumpul itu Pak, ngasih makan, membuat senang anak yatim, membuat ketawa, membuat loncat-loncat tuh anak yatim. Makanya Pak Haji Marko itu sering sekali membuat senang anak yatim. Digendong-gendong anak yatimnya digendong, ibu yatimnya juga digendong sama beliau ini.
Jadi orang yang menyenangkan anak yatim, mengumpulkan anak yatim, membuat dia senang, ila ta'amihi, sampai dia memberikan makan, wa syarrabihi, membuat dia itu bahagia. Apa kata Nabi? Hatta yagdi Allah Ta'ala, pasti dia akan kaya di situ. Apa? Pasti apa? Pasti kaya. Tapi Pak, kita minta sama Allah itu, buat apa kalau kita kaya tapi nggak berkah? Pak, harta itu halal, belum tentu bersih. Bersih belum tentu manfaat. Manfaat belum tentu maslahat. Halal contoh begini, ibu gaji 1 bulan 3 juta, halal dong, betul nggak? Betul. Halal. Keluarkan zakatnya, di situ ada hak orang di situ. Berapa? 2,5%, baru bersih. Itu bersih masih Allah tanya, belum manfaat. Buat siapa manfaat? Buat keluarga kita. Contoh, udah kita dapat, lalu kita keluarkan zakatnya, lalu sudah kita kasih ke istri kita, anak kita, ya bisa makan gitu dari rezeki itu. Nah itu namanya manfaat. Tetap itu pun masih diazab kalau belum maslahat. Apa contohnya? Rezeki kita, kanan kiri tetangga kita merasakan rezeki yang telah Allah titipkan kepada kita. Itu Bu. Jadi halal, bersih, manfaat, maslahat. Contoh, ibu rumahnya perumahan, ibu beli ikan tongkol di teng-teng begini. Tetangga lihat, itu harus kita kasih Bu. Harus kita kasih. Kalau ada tetangga lihat kita bawa daging ayam, daging sapi misalkan beli, tetangga lihat, harus kita kasih. Itu harus mencicipi apa yang kita bawa. Itu namanya maslahat. Kalau cuma kaya doang, buat apa? Korun juga kaya Pak. Tahu korun Bapak? Tahu. Korun itu kaya tapi dilaknat oleh Allah. Buat apa kita kaya kalau laknat dari Allah? Kita minta kepada Allah, ya Allah kayakan kami tapi dermawankan kami. Buat apa harta? Harta tidak akan pernah kita bawa mati. Contoh Pak, presiden mati, ditinggalkan hartanya. Orang kaya mati, mobilnya ditinggalkan, rumah mewah ditinggalkan, tikar juga ditinggalin. Semua kita tinggalin Pak, HP ditinggalin. Yang namanya mati kan nggak ngasih kabar Pak, dadakan. Mungkin ibu-ibu duluan yang mati, Pak Marco belakangan. Pak Marco belakangan, ibu yang duluan. Mati itu nggak ngasih kabar Pak. Yuk kita hidup di alam dunia ini, kita bersenang-senang saja, jangan pusing-pusing ya Pak ya. Banyak membaca Al-Quran. Terus saya lihat bapak-bapak itu, orang bilang katanya bapak-bapak sama ibu-ibu pinteran bapak-bapak. Tapi menurut saya pinteran ibu-ibu Pak. Betul. Percaya nggak Bu? Ibu sama bapak itu pinteran ibu-ibu. Percaya nggak? Dari hafalan saja itu Masya Allah. Itu yang hafal, banyak hafalnya itu ibu. Saya buktikan nih, saya sama bapak-bapak. Coba siapa yang tahu hafalannya? Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal. Pada diam. Ibu coba. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli rabbika wanhar. Tanamiyaka wal abtar. Tuh, pintar. Pintar. Pintaran ibu-ibu ya. Betul gak? Kenapa? Nah, saya bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi ja'ala lakumul an'am. Litarkabu minha wa minha. Kalah bapak ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bapak-bapak nggak ada apa-apanya. Ibu-ibu pinter. Termasuk istri saya Bu, paling pinter. Saya naruh duit di mana aja ketahuan.
Itu masalah. Bu ya, senang-senang aja kita ya Bu ya, senang-senang aja. Yuk kita mandi ya Bu ya, mandi, sholat tahajud, baca Quran ya Bu. Ingat kita ini akan mati Bu. Semua kita akan kembali kepada Allah. Jadi baca Quran itu jangan pernah ibu-ibu itu atau bapak yang kita pikirkan adalah hajat ya Pak ya. Kita pikirkan ini malaikat maut lagi mengintai kepada kita. Tuh, terus kita dengan tenang, ya Pak ya. Kita baca Quran. Lalu jangan lupa pula kita bersedekah. Sedekah subuh. Nah, contoh gini Bu, saya nih mau sedekah. Gua mau sedekah deh 1 bulan. Udah nih dari sekarang nih sedekah untuk 1 bulan. Nah, di situ kita dijaga oleh berbagai macam bala. Oh, kita sedekahnya sanggupnya misalkan sehari 10.000 kalikan 1 bulan. Oh, kita sanggupnya 100.000 kalikan 1 bulan. Kita dari awal tuh kita langsung kita sedekahkan ya Bu ya. Kita sedekahkan untuk 1 bulan. Nah, itu Masya Allah. Jadi kalau kita Bu yang namanya subuh itu Masya Allah ada 2 malaikat ya Pak Haji Marko ya. Betul. 2 malaikat. Itu saya lupa itu hadisnya Pak Haji, Pak Haji Marko. Hadisnya? Ya lupa saya. Sama. Waduh, saya lupa hadisnya Pak. Apa itu ya? Pak Haji saya lupa Pak Haji. Sama. Kenapa bisa lupa kita ya? Manusia tempat lupa. Iya. Allahumma ati munfiqan khalafa. Jadi orang yang bersedekah itu, ya Allah kata malaikat, ini lancarkan urusannya, berkahkan, panjangkan umurnya, jauhkan dia dari berbagai macam bala. Tapi orang yang tidak bersedekah subuh, Allahumma ati mumsikan talafa, hancurkan, binasakan dia orang-orang yang tidak bersedekah subuh. Ibu sedekah subuh sayang? Sedekah Bu ya subuh ya Bu ya. Jadi jangan sayang Pak sedekah. Jadi sedekah itu seperti bahan bakar yang bisa menghantarkan kita kepada Allah, dan sedekah itu dapat menghapuskan dosa kita, menjauhkan dari berbagai macam bala dan musibah. Sedekah subuh, dan juga jangan lupa Pak sedekah berkah. Apa Jumat barokah Bu, Masya Allah Bu. Kalau yang namanya Jumat barokah itu Bu, Masya Allah, di sini ada yang namanya tradisi terbiasa kita potong sapi ya Pak Haji ya. Potong sapi. Itu tadi ayatnya surat Al-Ghafir. Allahul ladzi ja'ala lakumul an'am. Allah itu menciptakan binatang ternak, litarkabu minha wa minha ta'kulun, untuk ditunggangi dan juga untuk disembelih. Bukan itu saja, orang-orang yang bersedekah patungan itu yang namanya hewan ternak, sedekah motong sapi ya, itu hajatan fi sudurikum, dapat menghantarkan hajat kita yang ada dalam hati kita dengan patungan kita sedekah potong sapi. Itu di sini di RDAY. Kita beli satu nggak mampu, mungkin terlalu mahal misalkan, kita di sini boleh patungan, sampaikan hajat kita kepada Allah, dan daging itu dibagi-bagikan, dimakan oleh anak-anak yatim, dan 1 suapan makan itu Ibu Masya Allah, 1 suapan itu Masya Allah malaikat akan beristighfar, dan 1 suapan itu pahalanya seperti kita membangun 1000 masjid yang Allah ridhoi. Tuh Pak ya, sedekah kita sedekah patungan, lalu sedekah subuh, sedekah Jumat berkah, itu saja insya Allah. Lalu jaga hati kita, jangan sampai kita melukai orang lain, jaga. Jadi jangan membuat orang itu kecewa terhadap